Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Haji Banjar. Baik, kali ini saya akan berbagi lagi tentang teknologi mobil listrik, khususnya tenaga surya. Di video kali ini saya akan menjelaskan dan menjawab pertanyaan sahabat. Apa mungkin hanya dengan matahari bisa menggerakkan motor dan bisa menjalankan mobil mini sekalipun yang ringannya hanya 100 kilo pun nggak bisa hanya dengan modalkan matahari. Baik sahabat, saya akan jelaskan ini bagaimana cara merakit dan sekaligus tentunya cara kerjanya. Oke sahabat, sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu panel surya, karena panel surya ini berfungsi untuk menangkap sinar matahari, bukan panas matahari ya, tapi tetap panas karena memang bernaung di bawah panas, dan dia menangkap sinar matahari kemudian merubahnya dengan sistem kimia di dalam sini, di dalam mika ini, untuk dirubah menjadi energi listrik. Nah, ini ada beberapa sel. Satu selnya ini berkisaran antara 1,2 volt yang digabung-gabung menjadi beberapa bagian, dihubungkan paralel dan seri menjadi tegangan yang diperlukan. Nah, sesuai dengan kapasitas lebar dari panel ini. Semakin lebar panelnya, tentu akan semakin besar daya dan semakin besar juga voltasinya, karena dari hasil menghubungkan secara seri dan paralel dari sel-sel surya ini. Ini dia sel suryanya, ini satu sel ya. Nah, bagaimana cara kerjanya sehingga bisa menjalankan mobil? Panel surya yang seperti ini hanya ukuran sejengkal kali 1,5 jengkal atau 30 kali 40 cm. Satu ini katanya 100 watt. Itu tidak seperti itu sahabat ya, karena beda cara penghitungannya dari tokonya. Memang ini 100 watt tapi kali 10 jam. Kalau ini 100 watt kali 1 jam gitu. Jadi ini ya jelas aja dayanya secara keseluruhan tentu lebih besar, yang berukuran lebih luas. Nah begitu sahabat ya, untuk memahami daya dari tenaga surya, dan harganya akan beda. Ini harganya hanya 200.000, yang ini harganya 1 juta lebih gitu sahabat ya. Nah, panel yang berukuran 60 cm kali 120 cm ini berkekuatan 200 watt. Nah, jadi ukuran itu akan mempengaruhi kemampuan daya dan voltasinya. Nah, kalau yang ini, yang kecil ini sekitar 10 watt ya, dari sini ke sini ukuran 30 kali 20 cm. Nah, ini 10 watt, dari tokonya 100 watt tulisannya, cuman cara hitungnya beda dengan yang ini karena ini murni 200 watt. Nah, kita ambil ke sini aja dulu ya untuk menggerakkan motor. Ini saya pakai untuk mencas aki sistemnya. Nah, dari panel surya ini akan mampu mengeluarkan watt 200, tegangan voltasinya maksimum di panas matahari terik itu 19 volt, dan minimumnya ya tergantung redupnya daya matahari. Nah, ampernya sekitar 12 ampere ya, rata-rata 7 ampere yang bisa dikeluarkan melalui kabel ini. Nah ya, melalui kabel ini, kabel min dan plus. Nah, lalu bagaimana sistemnya sahabat sehingga hanya dengan panel surya ini bisa menggerakkan motor, padahal motornya 48 volt dengan arus ampere yang dia perlukan itu adalah 42 volt. Ini 42 volt ya. Nah, 48 volt dan 42 ampere arus yang diperlukan. Nah, sekarang bagaimana bisa dia bisa memutar motor listrik itu? Nah, saya sebutkan rinciannya begini ya sahabat. Ini mampu mengeluarkan tegangan dari 0 sampai 19 volt, ampernya dari 0 sampai 12 ampere. Nah, sedangkan motor itu memerlukan tegangan konstan, perlu tegangan yang tetap dan ampere yang tetap. Masukan dari panel surya yang hanya 12 volt itu tadi diproses melalui inverter ini, NPT ya sistemnya. Jadi tegangan volt yang hanya 28, kemampuannya dari 8 sampai 12 volt diproses menjadi 55 volt. Ini sudah penuh nih, baterainya sudah penuh. Nah,
Kalau dia belum penuh. Oke, sahabat, lihat sini. Jadi masukkan 12 volt tadi sampai 19 volt, dia akan tetap mengeluarkan di output ini 55 volt, karena tegangan maksimum 55 volt ini adalah tegangan yang diperlukan oleh baterai ini untuk mengisi, untuk menyimpan tenaganya yang dari matahari. Nah, tegangan normal baterai ini adalah 48 volt. 48 volt itu diperoleh dari inverter ini. Nah, inverter ini memperoleh daya itu dari panel surya. Panel suryanya dari cahaya matahari. Nah, kemudian daya yang tersimpan di sinilah yang digunakan dan diproses oleh ini regulator atau kontroler motor. Nah, jadi dia akan bisa mengatur kecepatan dari motor itu untuk menggerakkan mobil sesuai dengan keperluan dari pengendaranya. Nah, pegasnya di sini, gasnya di sini. Nah, gasnya di situ, sahabat ya. Nah, yang lainnya itu hanya sistem pengamanan. Yang jelas sahabat sudah tahu sistem pengisiannya. Jadi bukan langsung panel surya itu memutar ke motor. Ya, itu memang mustahil karena motornya 48 volt ya, sahabat-sahabat ya. Nah, jadi ini sahabat biar tahu, kita matikan dulu, coba. Nah, kita matikan dulu, kita hidupkan. Nah, itu dia bisa dilihat. Nah, masih 00 ampere. Masih 00 ampere. Oke, kita tunggu baterainya full, soalnya full sudah tuh. Jadi dia sudah tidak ngisi lagi. Jadi tetap tegangannya 55 volt. Itu dia. Nah, begitulah sahabat cara kerjanya dari panel surya hingga bisa masuk ke inverter, memproses tegangan panel surya baterai ini. Dan ketika sudah terisi, maka akan bisa memutar motor listrik untuk menggerakkan mobil ini. Nah, semakin besar daya dari panel suryanya, semakin cepat dia mengisi ke baterai. Semakin besar baterainya, tampungan baterainya, semakin jauh dan cepat perjalanannya. Itulah sahabat ya, untuk penjelasan singkat dari cara kerja sistem panel surya untuk menggerakkan motor listrik dan mobil listrik. Terima kasih. Simak video berikutnya, saya akan jelaskan bagaimana cara kerja mekanik dan kelistrikan mobil listrik tenaga surya ini dalam konten berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.